Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena kita kan baru pertama kali ketemu ya. Nama saya Ahli Azma yang ada di situ. Jadi di sini izin minta waktunya kalian semua untuk praktik mengajar dari strategi pembelajaran bahasa Indonesia karena tugas mata kuliah. Jadi di sini kakak akan bawain materi tentang teks negosiasi. Ya, jadi ini materi kelas 10 semester 5. Jadi ya, teman-teman. Jadi kan ini tentang teks negosiasi. Nah, kalian kan pasti sudah nggak asing sama namanya negosiasi kan? Jadi ada yang tahu negosiasi itu apa sih? Atau sekedar pernah melihat orang bernegosiasi gitu? Nah, jadi negosiasi apa? Ada yang bisa? Diskusi untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Mendapatkan harga murah, kayak gitu. Jadi tapi diluruskan lagi, tapi kan negosiasi bukan yang kita jual beli. Rekomendasi sama negosiasi berarti pernah melakukan negosiasi kan? Nah sekarang boleh minta praktek satu orang gitu untuk mempraktekkan negosiasi itu. Kalau menang sama aku untuk mendapatkan ini kepala sama beri. Oke, silakan Kak. Ya, jadi kita sekelas lapar. Boleh nggak kalau saya kasih penawaran, kita minta makanan ini sebagai dananya kita dapat saya kasih pulpen ini ke kakak. Tapi bedanya kan harganya cuma 500, ini harganya berapa 10.000. Tapi kan kita nggak boleh lihat sesuatu itu dari harganya. Oke. Karena pulpen ini lebih banyak gunanya, apalagi untuk kakak yang lagi mengajar. Tapi aku juga udah pegang. Ketika memang itu sering macet-macet kalau kebalikin coba dibalikin. Tapi iya sih, ini memang dipegang. Udah gitu, kalau pernah aku kasih ke kamu, memangnya Cukup kak, karena kira-kira ini bisa untuk kita satu hari sekolah. beneran Ya, tadi kan kita sudah boleh makan tadi ya? Nggak boleh makan di kelas, gimana? untuk istirahat kak. Jadi nanti aja istirahat di sini gimana? Tapi kak kan nanti kalau istirahat kakak udah nggak ada lagi. Oh gitu. Enggak nanti kalau selesai kalian aja. Kan boleh makan kan? Tapi dikasih kan kak? Dikasihnya nanti. Ya tapi dikasih. Oke. Karena kalian udah berlaporan mau menyusul sekarang, ya silakan ini kalau ya. Pulpennya udah ada. Oh, boleh. Kan kita oh iya, maksudnya dibantu kan ya, bisa ngomongkan ya. Jadi kita saling memberi makanan. Teman-teman, jadi tadi dari salah satu dari kalian sudah mempraktekkan negosiasi itu seperti apa, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi tapi nanti akan kakak jelasin ulang supaya kalian lebih paham tentang teks negosiasi juga. Jadi yang mau kita bahas di sini, yang pertama pengertian dari teks negosiasi itu sendiri apa? Karena biasanya orang tahu negosiasi tapi nggak tahu ternyata arti yang sebenarnya itu apa sih, ya kan? Yang kedua nanti kita bahas strategi yang diterapkan dalam teks negosiasi. Strateginya emang apa sih? Kita kalau negosiasi doang nggak pernah doang sama orang kalau nggak tahu sebenarnya emangnya apa sih yang harus kita lakuin. Yang ketiga ciri-ciri teks negosiasi, yang keempat manfaat mempelajari teks negosiasi. Jadi di setiap pembelajaran pasti kita kan punya manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya jangan dipelajari, ya. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan jenis teks yang umumnya banyak digunakan
dan dia butuh jajan. Jadi saling menguntungkan ketika aku dikasih pena dan dia dikasih jajan. Sementara untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, negosiasi sendiri adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding hingga mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Jalannya berunding, guys, berunding, tidak memaksa. Kalau kamu mau pinjam motor tapi kamu memaksa, tidak bernegosiasi, tidak tawar menawar, nggak berunding dulu, diskusi dulu, pinjam motornya sekali, nanti aku pulangi kalau sini. Kalau yang punya motor setuju, ya nggak apa-apa, tapi juga itu kan berunding dengan cara berbeda. Tapi kalau kita pinjam motor, aku sombong nggak pinjam motor, nggak pinjam motor, kamu sih kamu kelas, itu kan memaksa, ya. Jadi dalam negosiasi itu teksnya dia merupakan berunding antara satu pihak dan pihak lain. Yang kedua, jadi strategi apa sih yang diterapkan dalam teks negosiasi itu? Boleh bantu baca? Strategi yang diterapkan dalam negosiasi yaitu strategi menang-menang, win-win strategi menang kalah, win-loss strategi, dan strategi kalah, lose-loss strategi. Nah, paham nggak ada di sini apa? Ada yang bisa bantu jelasin? Oke, jadi maksudnya ada 3 strategi. Yang pertama itu menang-menang. Seharusnya dalam negosiasi itu menang semua, maksudnya tidak ada yang dirugikan. Tapi terkadang pasti masih ada yang dirugikan. Jadi menang kalah. Dan juga ada yang dua-duanya tidak terselesaikan masalahnya. Pernah nggak diskusi sama teman tapi tidak dapat solusi apa-apa? Itu kalah-kalah berarti. Ya, paham? Oke. Ada nggak? Udah dapat gambaran kan di sini? Karena kita sering bernegosiasi dalam bentuk apapun, ya kan? Mau pinjam ini atau mau kemana besok kita main ke pantai, nggak besok aku mau jadi tugas, besok lagi gimana? Itu udah masuk negosiasi. Jadi bukan hanya tahu tentang gimana, tapi juga tentang sesuatu. Apa begitu? Yang di situ jalurnya ada diskusi, dan di situ ada jalurnya antara interaksi satu orang dengan orang lain, itu negosiasi. Oke? Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini seharusnya. Tapi tadi juga ada yang kalah-kalah. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Yang keempat, menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keenam, selalu ada proses dialog atau tawar menawar di dalamnya. Oke, paham ya? Manfaat mempelajari teks negosiasi. Sebenarnya di luar dari ini masih banyak lagi sih manfaatnya dari mempelajari teks negosiasi ya. Boleh bantu dibaca nggak? Oke. Manfaat mempelajari teks negosiasi. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Menambah relasi. 4. Mendapatkan sebuah keinginan. 5. Berkomunikasi dengan baik. Paham ya? Paham. Oke. Jadi itu yang bisa aku paparkan di sini. Manfaat, ciri-ciri, strategi, sama pengertian teks negosiasi. Biar lebih paham lagi, kita ke ini proses jual beli, proses negosiasi yang langsung. Oke, jadi karena tadi aku udah memaparin beberapa pengertian materi ini dan pelajarannya, jadi sekarang kita akan lihat video negosiasi yang benar tuh kayak gimana sih caranya supaya dapetin apa yang kita mau, tujuan kita tuh gimana sih caranya?
Oke, jadi dari video tadi aku mau minta satu orang aja buat analisis apa yang udah dibicarakan. Ada yang bisa? Oke, silakan Mbak. Siapa namanya Mbak? Saya. Oke, Mbak. Makasih Mbak Kay telah berbagi. Jadi tadi dari video tadi apa yang udah yang bisa dianalisis? Yang bisa dianalisis adalah ketika ada satu temannya ini meminjam laptop kepada teman yang satunya karena dia rusak jadinya saling menawar. Yang pertama itu 7 hari, kemudian teman yang dipinjam ini merasa keberatan jadinya dia hanya meminjamkan 3 hari karena mungkin waktunya sedikit jadi dia akan dapat tawaran jadinya 4 hari jadi saling-saling menguntungkan. Oke, jadi semuanya sudah memenuhi tujuannya gitu ya. Terima kasih Mbak Kayla. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, yang terasa kita udah ngobrol lama, sharing lama, aku banyak belajar dari kalian. Semoga kita tahu